Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Ajeng Fadilah. Aku dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi di sini aku bakalan berbagi sama kalian, terutama perempuan nih, gitu, tentang gangguan yang sering banget dialami sama perempuan. Ya, aku bakal sebutin gangguan-gangguan apa yang sering banget. Pertama itu ada depresi, yang kedua itu ada anxiety disorder, yang ketiga itu ada PTSD atau bisa dibilang dengan post traumatic stress disorder, yang keempat itu ada eating disorder. Jadi aku bakalan jelasin satu persatu. Depresi mungkin kalian udah sering banget dengar atau enggak emang pernah ngalamin gitu. Jadi udah umum banget lah depresi itu. Jadi kalau misalkan depresi itu bukan cuma perempuan yang ngalamin, tapi laki-laki juga. Ada tapinya. Maksudnya laki-laki tuh nggak terlalu sering ngalamin depresi, sedangkan kalau perempuan itu sering banget ngalamin gitu loh. Aku bakal jelasin secara pengertian secara umumnya ya. Jadi kalau misalkan depresi itu kondisi gangguan mental yang dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan. Jadi kayak misalkan perasaan, cara berpikir dan berperilaku gitu. Terus gejala depresi itu ditandai dengan munculnya perasaan putus asa, sedih yang berlebihan, rendah diri, terus selalu cemas dan selalu ada keinginan untuk bunuh diri gitu loh. Depresi juga emang mempengaruhi psikis kita, tapi mempengaruhi fisik juga gitu loh. Kayak misalkan kurangnya nafsu makan gitu kan, terus perubahan siklus menstruasi dan dan susah banget buat tidur gitu loh. Jadi kayak kesulitan buat tidur. Ada beberapa alasan kenapa perempuan itu sering banget ngalamin depresi. Nah, yang pertama itu ada alasan biologis. Jadi kalau misalkan perempuan itu kan kayak ada perubahan kadar hormon seperti estrogen sama progesteron. Nah, itu juga bisa mempengaruhi suasana hati dan bisa memacu meningkatnya resiko gangguan kesehatan mental atau depresi. Kadar hormon itu kadang terjadi pada saat menstruasi, hamil, keguguran, melahirkan, dan menopause. Jadi kenapa depresi itu sering banget dialami sama perempuan? Karena itu dari biologisnya gitu loh. Perubahan kadar hormonnya. Terus ada yang kedua, ada alasan psikologis. Nah, perempuan itu mengalami beberapa fase kehidupan, kayak misalkan kayak tentang pendidikan, terus karir, menikah, terus punya anak, atau enggak saat membesarkan anak. Selain itu juga perempuan itu kadang suka mengatasi masalahnya itu dengan cara yang unik. Kayak misalkan perempuan itu lebih banyak memikirkan dari segala bentuk pandangan gitu loh. Kalau misalkan satu masalah gitu, tapi walaupun itu masalah kecil, perempuan tuh kadang suka mikirin kayak dampak-dampaknya atau kemungkinan yang bakalan terjadi gitu loh. Jadi itu juga kadang suka bikin bikin stres, atau nggak bisa bikin malah lebih parahnya depresi gitu. Terus juga kadang perempuan itu selalu melibatkan perasaan pada suatu hubungan, kayak misalkan pertemanan gitu kan, dengan keluarga, dengan pasangan gitu kan. Ketiga itu ada alasan sosial budaya. Jadi kita kan sering banget tuh ya kayak pendapat orang lain tentang perempuan gitu loh.
kayak misalkan perempuan tuh harus lemah lembut gitu kan, terus harus bisa ngasuh, harus bisa mendidik, bisa segala hal lah gitu buat ngurusin urusan rumah tangganya gitu kan. Nah kadang nilai itu bisa menjadikan perempuan mendefinisikan dirinya melalui pendapat orang lain. Hal itu tuh bisa mempengaruhi kesehatan mental pada perempuan. Jadi kadang kalau perempuan tuh suka beranggapan dirinya itu harus sesuai sama pendapat orang lain gitu. Terus ada tuntutan wanita yang harusnya bisa berperan ganda gitu tuh. Misalnya wanita itu sebaiknya ikut bekerja walaupun dia sibuk ngurusin urusan rumah tangganya gitu. Itu bisa jadi faktor karena emang dia membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang kedua itu karena nggak mau direndahkan oleh orang lain karena karena memiliki satu peran, yaitu menjadi istri atau ibu rumah tangga. Itu sebenarnya punya dua peran. Kalau misalkan yang kerja yang kerja itu memiliki dua peran dan harus bertanggung jawab juga pada dua hal yang dia lakuin gitu. Bertanggung jawab pada kerjaan, terus bertanggung jawab juga pada urusan rumah tangganya dia gitu, urusan anak-anak dan segala macam. Dari hal itu bakalan mempengaruhi kesehatan mental. Itu ada anxiety disorder. Nah aku bakal jelasin secara singkatnya aja pengertian anxiety disorder itu apa. Jadi anxiety disorder itu kecemasan kronis yang ditandai dengan rasa khawatir dan tegang yang berlebihan. Jadi kalau anxiety itu terjadi secara terus menerus dan kadang tidak terkendali. Gangguan kecemasan itu terbagi jadi 3. Ada gangguan kecemasan sosial. Nah gangguan kecemasan sosial itu ditandai dengan ketakutan yang tidak wajar dan rasa malu yang berlebihan. Jadi orang yang mengalami gangguan kecemasan sosial itu bakalan menutup diri dari lingkungan sosialnya, atau enggak dia emang rasa malu untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Yang kedua itu ada gangguan kecemasan menyeluruh. Jadi kalau kecemasan menyeluruh itu adanya rasa takut pada suatu hal yang istilahnya emang itu belum tentu terjadi gitu loh. Seperti kayak bencana alam, finansial, kesehatan dan lain-lain. Terus kalau yang terakhir itu ada gangguan panik. Gangguan panik itu kadang si seseorang ini lebih banyak dalam kondisi yang menakutkan gitu kan. Bukan karena jadi si orang ini ngerasa kayak diteror terus menerus oleh seseorang padahal nggak ada yang terjadi. Sih tanda-tanda orang yang mengalami anxiety. Nah yang pertama itu ada sulit tidur. Nah, kadang kalau orang yang pengidap anxiety itu sulit tidur karena dia memiliki rasa cemas yang berlebihan dan tanpa sebab gitu loh. Jadi itu yang membuat si pengidap itu kadang suka kesulitan untuk. Ada juga yang kedua rasa trauma. Para pengidap itu bakalan sebisa mungkin menghindari hal-hal yang berkaitan dengan traumanya dia gitu. Dan itu trauma yang dia ada rasa tegang pada otot. Nah kalau pengidap anxiety itu kadang suka mengalami ketegangan dari beberapa tubuh, itu kayak di rahang, sama yang kedua itu sering banget mengepalkan tangan sampai gemeter. Nah kadang cara itu yang buat mereka bisa mengontrol rasa cemas yang mereka rasakan. Yang ketiga itu ada PTSD. Nah PTSD itu gangguan yang terjadi adanya kejadian traumatis gitu. Jadi kan kadang ada orang yang misalkan mengalami kejadian trauma yang bisa bikin dia trauma pada satu hal. Itu beberapa gejala yang orang yang mengalami PTSD itu. Yang pertama itu ingatan peristiwa
traumatis. Nah, seseorang itu akan sering teringat teringat pada peristiwa yang dialami gitu kan. Terus juga bisa menjadi mimpi buruk bagi dirinya sehingga dia tertekan secara emosional. Terus juga yang kedua, ada kecenderungan untuk mengelak. Jadi si pengidap itu kadang suka menghindari semua tempat, aktivitas atau tujuan yang memicu traumanya dia gitu. Terus juga yang ketiga, pemikiran dan perasaan negatif. Kadang orang yang mengidap PTSD itu seringkali menyalahkan dirinya atau orang lain atas apa yang terjadi gitu loh. Terus juga penderita itu akan kehilangan rasa minat terhadap aktivitas yang dulu disukai. Yang paling sering memicu adanya PTSD itu ada yang pertama itu perang, kecelakaan, pembulian, pemerkosaan, terus kekerasan fisik, terus ada prosedur medis gitu kayak operasi gitu loh, sama penyakit yang mengancam nyawa seperti serangan jantung. Yang keempat ada eating disorder. Nah, eating disorder itu apa ya, gangguan atau kelainan pola makan seseorang karena suatu hal atau beberapa hal tertentu. Nah, eating disorder itu ada dua, anoreksia sama bulimia. Anoreksia itu terobsesinya dengan badan kecil. Jadi si orang ini tuh nggak mempedulikan dia kelaparan dan terus berolahraga gitu loh, agar masih terbentuk postur tubuh yang dia inginkan. Terus yang kedua itu ada bulimia. Nah, bulimia itu kelainan pada seseorang yang membuat dia memuntahkan setiap makanan yang dia konsumsi tadi gitu. Jadi itu menjaga berat tubuhnya dia gitu loh. Jadi dia memuntahkan semua makanan yang dia konsumsi tadi. Penyebab eating disorder itu antara lain tekanan lingkungan sosialnya. Kan ada tuh kayak tren perempuan yang langsing tinggi itu dikatakan sebagai cewek cantik gitu kan, dan menjelekkan cewek yang memiliki tubuh pendek. Terus kadang suka kayak penilaiannya berbeda, terus juga ada perbedaan sikap gitu dari orang-orang sekitar. Dari aku, sampai jumpa.